anak-anak semua, bertemu lagi bersama Ibu. Pada video ini Ibu akan memberikan anak-anak semua contoh pengaplikasian trigonometri tangen dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan anak-anak semua dapat memahami dengan baik ya. Sebagai berikut, Nova adalah siswi kelas 10 di SMAN 5 Kota Jambi. Suatu hari, ia tertarik untuk mengetahui tinggi pohon mahoni yang ada di halaman sekolah. Namun, ia hanya memiliki alat sederhana, yaitu meteran kain, busur derajat, dan alat tulis. Nova tidak memiliki alat canggih seperti pengukur laser atau drone. Nah, setelah mengetahui kisah Nova, menurut anak-anak semua adakah upaya yang dapat dilakukan Nova agar Nova dapat mengukur tinggi pohon mahoni tersebut? Jika ada, berikanlah solusi serta beritahu terkait kelemahan dan kelebihan dari solusi yang kamu berikan tersebut. Berikut ini langkah penyelesaiannya. Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus menyusun beberapa strategi agar solusi yang diberikan dapat menjawab permasalahan, yakni sebagai berikut. Pertama, Nova sebaiknya mengukur tinggi pohon mahoni bersama teman. Kedua, Nova juga harus menyadari bahwa untuk mendapatkan hasil yang akurat, ia perlu menggunakan pendekatan matematika atau metode lain yang relevan. Ketiga, jika Nova memutuskan untuk meminta bantuan teman-temannya di kelas, mereka bersama-sama mencoba mencari cara terbaik untuk mengukur tinggi pohon mahoni dengan mempertimbangkan alat yang ada. Akan tetapi, setiap teman Nova mungkin saja memiliki pendapat dan ide yang berbeda. Seperti, ada yang ingin mencoba pendekatan trigonometri sederhana menggunakan sudut elevasi. Ada yang berpikir untuk membuat perkiraan dengan mengukur bayangan pohon mahoni. Ada pula yang ingin mencari referensi tinggi pohon mahoni serupa secara online untuk dibandingkan dengan pohon mahoni yang ada di halaman sekolah. Bahkan bisa saja mereka berpendapat bahwa mereka harus menggunakan metode kreatif lain yang belum terpikirkan sebelumnya. Adapun berikut ini pendekatan yang mungkin dapat dicoba untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan trigonometri sederhana. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, Nova berdiri sejauh jarak tertentu dari pohon mahoni, misalnya 4 meter ukur dengan meteran kain. Kedua, dengan menggunakan busur derajat, Nova mengukur sudut elevasi antara tanah dan puncak pohon mahoni. Ketiga, Nova mencatat jarak horizontal dari pohon mahoni D dan sudut elevasi. Keempat, gunakan rumus trigonometri. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depan sama dengan tan theta dikali sisi samping. Sisi depan pohon mahoni sama dengan tan theta dikali sisi samping jarak umi ke pohon mahoni. Kemudian Nova perlu menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri untuk menghitung nilai tan theta. Maka Nova dan teman-teman dapat mengetahui ketinggian pohon mahoni dari perhitungan yang dilakukan. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu menghasilkan pengukuran yang cukup akurat jika dilakukan dengan hati-hati dan melatih kemampuan matematika, khususnya dalam trigonometri. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu membutuhkan pemahaman dasar trigonometri dan kemampuan menghitung nilai sudut. Dan akurasi pengukuran bergantung pada ketelitian alat dan cara Nova mengukur sudut menggunakan panjang bayangan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, Nova mengukur panjang bayangan pohon mahoni saat matahari bersinar terang. Kedua, pada saat yang sama, Nova dan teman-teman dapat mengukur panjang bayangan tubuhnya dan tinggi badannya sendiri. Maka dengan menggunakan perbandingan proporsionalitas atau panjang bayangan, pohon mahoni dapat dihitung dengan rumus perbandingan, yaitu tinggi pohon mahoni per bayangan pohon mahoni sama dengan tinggi Nova per bayangan Nova. Dari sini kita dapat menghitung tinggi pohon mahoni, maka tinggi pohon mahoni sama dengan tinggi Nova dikali bayangan pohon mahoni per bayangan Nova. Dengan demikian, Nova dan teman-teman dapat menghitung tinggi pohon mahoni berdasarkan hasil tersebut. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu sederhana dan tidak memerlukan perhitungan trigonometri. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu bergantung pada intensitas cahaya matahari dan akurasi pengukuran bayangan. Ketiga, pendekatan estimasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut.
yaitu Nova berdiri sejajar dengan pohon mahoni dan meminta temannya memperkirakan perbandingan tinggi Nova dengan tinggi pohon mahoni secara visual. Misalnya, jika tinggi Nova adalah 175 cm dan teman Nova memperkirakan bahwa tinggi pohon mahoni sekitar 4 kali tinggi Nova, maka tinggi tiang diperkirakan 700 cm. Nova dapat meminta pendapat beberapa teman lain untuk membandingkan hasilnya. Dengan demikian, Nova dan teman-teman dapat mengetahui ketinggian pohon mahoni dari perkiraan yang diberikan. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu tidak memerlukan alat tambahan. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu kurang akurat dan sangat subjektif. Keempat, pendekatan kreatif lain. Untuk pendekatan ini Nova dan teman-teman dapat melihat referensi ketinggian pohon mahoni melalui internet, menggunakan eksperimen pengukuran langsung, ataupun cara kreatif lainnya. Sebagai berikut, referensi online. Nova dapat mencari informasi tentang tinggi pohon mahoni berdasarkan umur pohon tersebut. Meskipun ini tidak memberikan angka yang pasti, itu bisa menjadi pendekatan praktis. Eksperimen dengan pengukuran langsung. Dengan menggunakan tali atau meteran, Nova dapat mencoba mengukur tinggi pohon mahoni secara manual dengan cara menaiki pohon mahoni secara hati-hati atau menggunakan alat bantu seperti tangga atau dengan cara lain. Setelah mengetahui beberapa pendekatan untuk mengukur ketinggian, berikutnya kita harus mempertimbangkan faktor yang lainnya seperti 1. Kondisi lingkungan. Pastikan pengukuran dilakukan pada waktu yang tepat, seperti saat matahari bersinar terik untuk metode bayangan. 2. Keselamatan. Hindari metode yang berisiko, seperti memanjat pohon mahoni tanpa alat pengaman. 3. Konsistensi. Lakukan pengukuran berulang untuk meningkatkan keakuratan hasil. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.